Wow, senang sekali masih melihat Anda antusias sampai saat ini. Pak, modal utama pria dan wanita pertama kali bersatu itu adalah ketertarikan. Beberapa orang setuju dengan saya dan Pak Mario tentunya. Tetapi kenapa? Ketika mereka sudah bersatu, apalagi hubungan dimakan usia, justru ketertarikannya hilang atau hambar. Super sekali. Tuhan menciptakan daya tarik itu antara pria dan wanita untuk memastikan manusia tetap ada. Supaya sejelek apapun kalau tertarik menikah. Itu yang namanya cinta itu. Tapi cinta itu, ketertarikan itu bisa sangat sementara loh. Karena ketertarikan kita kepada seseorang itu bisa kemudian hilang. Dan terbukti banyak sekali biro konsultasi itu adalah mengkonsultasikan ketertarikan ulang kepada orang yang dinikahinya. Banyak suami dan istri bertanya-tanya, mengapa dulu aku pilih dia? Sampai akhirnya penjelasannya adalah, oh, pelet. Oke, dipelet. Nah, entah mengapa banyak wanita yang menjadi objek ketertarikan fisik. Tertarikannya dulu fisik. Anggunnya, melambainya gitu, narik napasnya yang sesak itu. Ya toh? Entah mengapa setelah menikah itu hilang. Tidak lagi ada di situ, seolah-olah dia menjadi sama dengan pria suaminya. Ada wanita yang tertawa sama dengan teman di kantornya yang security guard itu. Merokoknya sama dengan pria, tertawanya ha sama dengan pria. Lalu pria tidak lagi melihat istrinya sebagai wanita yang ketertarikannya sama seperti dulu. Dia pakai daster batik yang sudah tidak kelihatan batiknya. Karetnya mati, dilipat, dipenitiin. Bau bawang. Coba bisa dibayang. So, tanggung jawab wanita adalah menjaga dirinya tetap seksi, tetap menarik, suami tetap berdebar-debar, tetap mau pulang karena mau melihat istrinya. Itu. Jadi apakah salah ketika pertama kali tertarik karena fisik saja yang jadi modal, Pak? Tidak ada masalah. Tertarik pada fisik pasti. Ada wanita itu marry up, menikah naik. Yang lulusan SD cari yang minimal SMP. Yang SMP cari minimal SMP meskipun tidak lulus. Tapi sudah selalu wanita itu mencari yang lebih tinggi. Jadi pria yang ingin mendapatkan wanita yang hebat harus menghebatkan dirinya. Tidak bisa dia menjadi pria sembarangan lalu mendapatkan somebody sebagai istri. Anda harus menjadi pantas. Dan di dunia binatang jelas sekali toh. Di dunia binatang prianya lebih tampan. Ya pasti ya memang. Tapi pasti, maksudnya burung pria lebih bagus bulunya. Tuh, singa lebih bagus mainnya. Nah sama dengan kehidupan kita sekarang. Jadilah pribadi pria yang menarik bagi wanita terbaik. Ya, setuju dengan itu. Silakan, bagi Anda yang ingin bertanya. Oh, silakan Pak. Yes, Ibu, silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Salam super. Salam super. Perkenalkan saya dengan Hertati dari Puri Indah, Jakarta Barat. Yes, Ibu Hertati. Yang saya ingin tanyakan, Pak, bagaimana pernyataan behind the great man, there is a great lady, dapat berperan di dalam kehidupan berumah tangga sehingga pihak atau kaum wanita juga bisa menerima hal tersebut. Super. Terima kasih, Pak. Sekarang saya tanya kepada pria, siapa yang ikhlas menjadikan istrinya, kalau istrinya lebih pandai dari dia, untuk istrinya yang bekerja menghasilkan uang, lalu Anda di rumah, siapa yang pria yang ikhlas? Tidak ada. Tapi wanita hampir semua ikhlas. Wanita yang rata-rata lebih hebat daripada suaminya, itu mengikhlaskan dirinya menjadi ibu, membesarkan anak-anak, membuat suaminya tampil baik, untuk keluar menjadi raja. Nah, wanita yang membiarkan suaminya kelihatan lebih hebat dari dirinya adalah wanita yang lebih hebat. Seperti istri saya, sebentar. Seperti istri saya menurunkan kecerdasannya ke anak-anak. Anak-anak kami pandainya itu dari ibunya, dari saya hanya penampilan saja. Ya. Bapak tetap di sana, silakan penanya berikutnya. Iya.
laki-laki. Selamat malam, Salam Bapak. super. Salam super. Ya, saya Sofyan dari BSD. Yes, Pak Sofyan. Saya tanyakan saya ingin sekali bisa romantis dengan istri saya, Pak ya. Bagaimana caranya sementara saya selama ini buta sama romantis, Pak? Tidak mesra. Malu-malu. Oke. Iya, oke. Diterima. Ibu-ibu, saya tanya. Apakah Anda berharap suami Anda lebih mesra? Ya? Lebih gemes kalau lihat Anda begitu? Iya dong? Mana istriku, mana istri gitu ya? Loh, Anda ingin begitu tuh suami-suami itu? Iya. Good. Nah, kalau suami Anda seperti terlalu banyak minum obat tidur. Oke? Terlalu pasif, terlalu banyak makan kangkung begitu? Apakah Anda menunggu dia mesra dulu atau Anda yang mulai? Harus ibu-ibu yang mulai. Waktu dia nonton TV, Anda halangi TV-nya. Nanti dia bilang, sebentar, quick count, sebentar. Gitu. Nah, jadi kalau Anda ingin suami Anda lebih melihat Anda daripada televisi, jadikan Anda lebih menarik daripada televisi. Jangan gunakan baju yang Anda kenakan sejak dulu pacaran di SMP di Karangploso di Malang sana itu. Good. Belanjalah baju-baju baru yang seksi, berjalan seperti anak rusa, begitu. Ya sekarang rusanya sudah besar, oke? Okay? Jangan lupa, suami Anda dulu tertarik secara fisik. Bukan berarti karena keindahan internal Anda sudah cukup, tidak berarti bahwa secara fisik Anda tidak harus menarik lagi. Itu. Ya. Masih ada yang penasaran? Silakan. Yes. Saya beri kesempatan lagi untuk bertanya. Ya, oh iya, Mas Blaki. Oh, Bapak, silakan. Waduh. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam. Salam Bapak. super. Salam super. Nama saya Yuda dari Serpong, Tangerang. Yes, Pak Yuda. Pertanyaan saya pernah membaca suatu buku bahwa dia menyatakan seorang istri itu adalah manajer keluarga atau seorang ibu seharusnya dapat memanage seluruhnya dalam rumah tangga. Nah, saya meminta saran kepada Bapak Mario, ciri-ciri seperti apa seorang calon istri yang seperti itu agar kita para pemuda Indonesia tidak salah dalam memilih istri. Terima kasih sudah mewakili pertanyaan saya loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Good. Ada satu film, seorang pemuda mau pergi pertama kali dengan seorang gadis, lalu dia tanya neneknya, "Grandma, bagaimana saya tahu kalau dia wanita yang baik?" Dia bilang gini, "Kamu nanti waktu antarkan dia sebelum turun dari mobil itu, coba, apakah dia akan bukakan kunci mobil?" Jadi pertama kali kan mobil dikunci, yang driver side, bukakan pintu untuk dia masuk, kan masih terkunci di sana, ditutup, lalu jalan ke belakang lihat apakah dia bukakan kuncinya. Waktu dia jalan, dibukakan, dia bilang, "My wife." Karena sebetulnya yang dibutuhkan bagi seorang untuk mengelola adalah perhatian. Banyak wanita yang tugasnya hanya melahirkan. Melahirkan, jalan-jalan di mall, melahirkan, jalan-jalan di mall. Anaknya dibesarkan oleh pembantunya, sehingga kalau sakit yang dicari, pembantunya. Itu, ada orang yang menitipkan anaknya di rumah kami seharian, tidak sekalipun ibunya menelpon, sudah makan atau ganti baju. Nih, tipe yang hanya melahirkan lalu jalan-jalan. Nah, pria memang tidak ada penderitaan lebih berat bagi siapapun, kecuali menikahi pribadi yang salah. Jadi, supaya sesuatu yang tadinya kelihatannya salah, jadi benar lagi dengan cara menjadi pribadi yang benar baginya. Jangan pernah Anda katakan wanita itu tidak baik sebelum Anda menjadi pria terbaik baginya. Oh, terima kasih Pak. Sepertinya segmen berikut akan menjadi bagian dari Anda di 02158304050, tentunya di Mario Teguh Golden Ways.